Halo sahabat Cencen Animation. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua Wu Dongqian Kun Season 10 episode 18, melanjutkan alur cerita sebelumnya yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Api hitam yang menghapuskan langit meletus tiba-tiba dan menyapu arena kosong. Sementara itu, sensasi mengerikan dan dingin yang dipancarkan olehnya menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Saat sosok layu ini perlahan berdiri, Lindong dengan cepat bereaksi dan menyeret Mulingshan saat mereka dengan cepat mundur. Dia pernah mengalami situasi yang sama sebelumnya. Selama waktunya di Unik Devil Region, mayat iblis yang dia lihat mirip dengan yang ada di depannya sekarang. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 18 sosok yang layu ini jelas jauh lebih kuat daripada mayat iblis yang dia temui sebelumnya. Sementara mundur, mata Lindong dengan cepat menyapu dantian dari 18 sosok layu. Pusaran cahaya hitam hadir di setiap orang di antara mereka. Sementara udara hitam yang menyeramkan dan dingin menghalangi mereka. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kaya dari Deat Ki dicampur dalam pusaran air itu. Sebelum orang-orang ini mati, mereka semua adalah tahap mendalam kematian. Mata Lindong sedikit menyipit. Setelah menderita korosi dari udara hitam yang menyeramkan itu, dapat dikatakan bahwa figur-figur yang layu tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, tubuh kedagingan mereka sangat kuat. Dan mereka bahkan bisa menggunakan Deat Ki yang telah mereka sempurnakan di kehidupan sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan mereka saat ini bahkan sebanding dengan setengah langkah ahli tahap mendalam kematian. Mengaung, sama seperti Lindong dengan cepat mundur. Api hitam di dalam mata 18 sosok layu itu melompat maju. Detik berikutnya, mereka secara bersamaan meluncur maju dengan eksplosif. Deat Ki yang menyeramkan yang diliputi oleh api hitam langsung menyapu 10 ahli ditambah yang tidak berhasil mundur tepat waktu. Ah! Suara jeritan sengsara bergema karena 10 ahli plus itu bahkan tidak mampu membuat sedikit pun perlawanan. Sebelum langsung berubah menjadi abu. Bahkan roh Yuan mereka direduksi menjadi tidak ada oleh api hitam itu. Setelah melihat tontonan ini, kengerian dan kejutan meletus tak terkendali dari mata banyak ahli. Jangan takut. Dantian dalam mayat layu ini berisi Deat Ki yang mereka sempurnakan dalam kehidupan masa lalu mereka. Saat ini, karena kompresi, mereka telah berubah menjadi pil Deadly Silent. Jika seseorang bisa mendapatkannya, itu akan sangat bermanfaat ketika seseorang mencoba untuk menerobos ke tahap mendalam kematian di masa depan. Petik 2. Meskipun mereka tangguh, kita memiliki lebih banyak orang di pihak kita. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan bisa membunuh mereka. Petik 2. Sementara beberapa orang terkejut dan terintimidasi oleh kekuatan dan teror mayat-mayat itu, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara keras. Orang bisa mendengar niat serakah yang hadir dalam kata-katanya. Pil Deadly Silent. Setelah mendengar kata-kata itu, raungan langsung terdengar dari banyak ahli. Pada saat berikutnya, cahaya merah darah meletus dari mata beberapa orang. Bahkan ketakutan dan teror ditekan secara paksa. Individu yang berhasil sampai ke gua tinggal semua ahli yang datang dari berbagai bagian laut setan caotik. Mereka secara umum dapat dianggap memiliki banyak pengalaman. Dengan pengetahuan yang cukup bagus dan semangat yang kuat di dalam hati mereka. Dalam daya pikat harta di depan mata mereka, ketakutan dan ketakutan yang hadir sebelumnya telah berkurang sedikit. Ayo bergabung dan serang bersama. Akhirnya, beberapa dari mereka mengepalkan gigi mereka dan berbicara dengan nada ganas. Saat semakin banyak ahli berkumpul,
Yuan power yang tak terbatas bergegas menuju langit. Ketika berbagai orang mulai mengambil tindakan, treasures jiwa yang kuat mulai melesat keluar. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka berencana untuk mengandalkan jumlah mereka yang luar biasa untuk bertarung melawan mayat-mayat yang layu ini. Sekelompok idiot. Petik 2. Setelah melihat tontonan ini, Lindong diam-diam mengutuk mereka di dalam hatinya. Sementara itu, tubuhnya tidak pernah berhenti bergerak ketika dia dengan cepat meninggalkan daerah ini. Kekuatan dari 18 sosok yang layu ini berada di half step death mendalam-mendalam. Selain temperamen dari udara hitam yang menyeramkan dalam waktu yang lama, tubuh mereka yang kurus dan kurus sama kerasnya dengan berlian. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit, ketakutan, atau ketakutan. Berkelahi dengan mereka sama saja dengan mencari kematian sendiri. Bahkan saat ini dia akan merasa sedikit sakit kepala ketika dihadapkan dengan satu makhluk ini. Terlebih lagi, ada 18 dari mereka sekarang. Meskipun Mulingshan tidak tahu mengapa Lindong berjalan pergi dari sini dengan kecepatan seperti itu, terbiasa dengan tindakan yang terakhir, dia segera mengikuti. Tidak lama setelah keduanya melesat pergi, fluktuasi yang mencengangkan memancar tiba-tiba dari langit di belakang mereka. Ketika jeritan sengsara mengikutinya segera setelah itu. Mereka semua mati. Mereka semua mati. Tidak dapat mengendalikan rasa ingin tahunya. Mulingshan menoleh dan melihat ke kejauhan di belakang. Langit di sana memiliki api hitam berkobar di dalam. Sementara ratusan ahli telah memilih untuk tinggal di belakang, semuanya langsung direduksi menjadi abu. Mendengar kata-katanya, Lindong mengangkat bahu. Orang-orang ini ingin mengambil risiko hidup mereka dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Meskipun pil Deadly Silence sangat menggoda, dia tahu bahwa menjaga hidupnya masih merupakan tugas yang paling penting. Ayo pergi, kata Lindong. Sebelum semakin cepat. Hal-hal ini terlalu berbahaya. Kakak Lindong. Mereka datang. Seketika, ekspresi wajah Mulingshan berubah tiba-tiba saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Apa? Mata Lindong langsung berkontraksi. Sebelum berbalik di detik berikutnya. Memang, dia bisa melihat di kejauhan di mana api hitam berkobar. 18 sosok layu perlahan berjalan keluar. Berubah menjadi 18 sinar cahaya hitam. Mereka terbang ke arahnya. Mereka bisa merasakan simbol leluhur yang memuaskan di dalam tubuhmu. Suara yang terdengar di hati Lindong saat ini. Mendengar kata-kata itu, wajah Lindong berubah sedikit suram. Dia sudah mengambil inisiatif untuk mundur dulu. Karenanya, dia tidak pernah menyangka dia masih akan menjadi sasaran para monster sialan itu pada akhirnya. Ayo pergi. Petik 2. Mata Lindong berbinar. Sebelum mengucapkan dua kata kepada Mulingshan, tiba-tiba menembak keluar di saat berikutnya. Dia mencoba untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dari makhluk-makhluk itu. Ada beberapa pencari harta karun yang telah bergegas masuk ke dalam gua. Jika mereka mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan mereka saat bertarung dengan makhluk-makhluk itu, dan jika mereka juga terlihat oleh orang lain, mereka mungkin berakhir dalam situasi berbahaya. Iya nih. Petik 2. Mulingshan mengangguk. Dia juga tahu betapa hebatnya sosok-sosok layu itu. Sudah sewajarnya bagi mereka untuk menghindari pertempuran dengan mereka. Mulingshan mengangguk. Dia juga tahu betapa hebatnya sosok-sosok layu itu. Sudah sewajarnya bagi mereka untuk menghindari pertempuran dengan mereka. Sosok mereka berubah menjadi garis-garis cahaya sebelum mereka menembak dengan eksplosif. Di punggung mereka, api hitam meletus ketika 18 sosok layu mengejar mereka dengan cepat. Fluktuasi menyeramkan dan mengerikan yang memancar darinya menyebabkan bumi yang sudah sunyi ini semakin memburuk. Wosh-wosh. Ketika satu pihak melarikan diri sementara pihak lain mengejar,
Pengejaran ini berlangsung selama belasan menit lebih sebelum tatapan Lindung semakin suram. Dia bisa merasakan bahwa sosok-sosok layu yang mengejarnya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyerah, dan malah mengejar mereka dengan urgensi yang meningkat. Selanjutnya, selama ini mengejar dan melarikan diri, Lindong juga bertemu dengan beberapa pencari harta sepanjang jalan. Namun, setelah melihat angka-angka layu dengan aura mengagumkan di belakang yang pertama, mereka langsung melarikan diri dalam kebingungan. Sebelum melihat Lindong dan Mulingshan di kejauhan dengan tatapan melayang di mata mereka. Tentu, Lindong tidak berharap banyak dari penonton yang dingin ini. Fakta bahwa mereka tidak menjatuhkan belati di punggungnya sudah merupakan insiden yang sangat menguntungkan. Adapun berharap untuk berkolaborasi dengan mereka untuk berurusan dengan angka-angka layu, itu adalah sesuatu yang terbaik untuk tidak dipikirkan. Karenanya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Mata Lindung berbinar ketika ia terus berbicara dengan Yan di dalam hatinya untuk menemukan cara untuk berurusan dengan mereka. Ini berlanjut untuk sementara waktu. Di depan matanya tiba-tiba berkontraksi. Ketika dia berkata dengan heran di dalam hatinya, "Kamu ingin mengambil tindakan?" Dari percakapan sebelumnya, Yan tiba-tiba mengatakan bahwa itu bisa mengatasi masalah sebelum mereka. Ini benar-benar membuat Lindung merasa sedikit terkejut. Lagi pula, setelah mendapatkan batu leluhur selama bertahun-tahun, dia jarang melihatnya menunjukkan kekuatannya. Hal yang menyebabkan mereka bergerak adalah Yimoki yang ada di dalam tubuh mereka. Selama kita bisa menghilangkan Yimoki itu, mereka akan runtuh secara alami tanpa perlawanan. Petik 2. Yimoki adalah energi yang sangat menyeramkan dan sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, energi batu leluhur dapat menghilangkannya. Yan tertawa dan menjelaskan. Dengan sedikit kesombongan hadir dalam kata-katanya. Lagi pula, itu dibuat persis untuk menghadapi Himo ini. Namun, kita perlu menjebak mereka terlebih dahulu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, mata Lindong berbinar. Dia mengerti bahwa jika dia berhenti bergerak, dia pasti akan terjerat oleh angka-angka layu. Pada saat itu, ingin melarikan diri sekali lagi akan agak sulit. Baik, petik 2. Mendengar kata-kata itu, mata Lindong berbinar. Dia mengerti bahwa jika dia berhenti bergerak, dia pasti akan terjerat oleh angka-angka layu. Pada saat itu, ingin melarikan diri sekali lagi akan agak sulit. Baik, petik 2. Meskipun demikian, meskipun dia merasa takut dan takut hadir di dalam hatinya, Lindong dengan cepat menganggukkan kepalanya. Batu leluhur telah menemaninya selama bertahun-tahun. Dengan demikian, ia masih memiliki kepercayaan pada yang terakhir. Lingshan, hati-hati, kami akan mengambil tindakan. Memelototi sosok layu di belakangnya, Lindong berbicara dengan suara lembut. Baik, Mulingshan mengangguk. Sementara kegembiraan berdenyut di dalam matanya yang besar. Dengan pelukan, Live Death Coffin Cover yang besar muncul dalam sekejap. Sebelum gelombang cahaya hitam perlahan meletus darinya. Sosok Lindung menyapu. Sebelum turun di puncak gunung yang hancur tidak jauh. Saat mendarat, tangannya langsung menyatu membentuk segel aneh. Yang tiba-tiba digunakannya untuk menyentuh tanah. Kitab suci kesedihan besar. Fluktuasi aneh meluas dengan kecepatan yang mencengangkan. Bumi sekitar 100 km dalam radius langsung mulai berubah menjadi tandus dengan cepat. Gelombang demi gelombang energi meletus dari bumi, sebelum menuangkan langsung ke tubuh Lindong. Formasi alam semesta kuno. Ketika energi yang tak terbatas memasuki tubuhnya, arai bercahaya kental tergelincir di telapak tangan Lindong. Pada saat berikutnya, Yuan Power bergegas mengamuk ke dalamnya, menyebabkan badai terbentuk ketika arai cahaya berkembang secara drastis,
dengan cepat berubah menjadi arai raksasa ratusan meter besar yang menyelimutinya. Setelah arai dibuka, membawa api hitam yang menghancurkan langit, 18 sosok layu yang menembak dari belakang bergegas ke arai. Sekarang, saatnya untuk membalikkan peran pemburu dan mangsa. Petik 2. Mengangkat kepalanya. Lindung memandang ke arah 18 sosok layu dalam formasi alam semesta kuno, saat senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.